Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah pengajian online, wabil khusus seluruh santri pondok pesantren Ma'rifatul Ilmi dimanapun berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini hari ke-17 di bulan Ramadan. Kita memperingati nuzulul Quran. Mari sama-sama kita tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, bagian daripada kita memuliakan bulan Ramadan sebagai syahrul Quran. Alhamdulillah, kita semoga sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita juga perbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, santri-santri kami, Bapak Ibu sekalian, nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum memulai pengajian, mari kita kirim doa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa khususan lillah wa lisanah. Ya jadilah Ali Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke hadis yang ke-30. Al-haditsu as-salasun. Hadis yang ke-30. An Abi Sa'labah. Hadis ini bercerita tentang batasan-batasan Allah. Jadi kita itu punya, terserah mau berbuat apapun di dunia ini, tapi ingat Allah punya batasan. Allah punya apa-apa yang dipardukan, apa-apa yang tidak boleh, apa aja sebagai batasan dalam kehidupan ini. Kita bacakan. An Abi Sa'labah, dari Abi Sa'labah, namanya Al-Hushni Jursum bin Nashir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Rasul, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala farodo, telah memfardukan, telah mewajibkan, faraido, beberapa perkara-perkara yang wajib. Fala tudayyi'uha, maka janganlah kita atau kalian mengabaikannya. Wahaddan hududan, wahaddan, dan Allah telah memberikan batasan-batasan. Hududan, Allah telah menetapkan batasan-batasan. Wahaddan, memberikan batasan-batasan. Hududan, pada batasan-batasan. Maksudnya itu ada role dalam kehidupan itu. Ini nggak boleh. Itu namanya role model. Kalau dalam keseharian kita nyebutnya
batasan apa sih ini nggak boleh dilanggar gitu. Itu namanya haddan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melampauinya. Nah, kalau misalnya batas yang nggak boleh dilanggar itu adalah sampai sini, maka kita cuma bisa batas ini. Ini batas. Antar negara juga ada batas, antar provinsi ada batas, jangankan antar yang besar, antar desa aja ada batas desa. Nah, itu namanya batas. Dan batasan-batasan dalam agama Islam itu juga ada. Apa-apa yang tidak boleh kita lampaui, nah itu jangan kita lampaui. Wa harrama, dan Allah juga telah mengharamkan asya'a, beberapa perkara. Palat tangtahikuha, maka janganlah kalian melanggar. Yang haram jangan dilanggar. Apa yang dipardukan jangan kita abaikan. Apa yang menjadi batasan jangan dilampaui. Apa yang diharamkan jangan dilanggar. Wasakata, dan mendiamkan an asya'a, sesuatu, rahmatan, sebagai rahmat atau kasih sayang, lakum, kepada kamu, ghairu nisyanin, bukan karena lupa. Bukan berarti Allah itu tidak langsung memberi hukum kepada kita, itu bukan berarti Allah lupa dengan dosa kita. Itu malah Allah memberikan rahmat kepada kita. Boleh jadi ketika kita banyak melampaui batas, kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, kita mengerjakan sesuatu perkara yang haram dan Allah tidak langsung memberi hukuman kepada kita, bukan berarti Allah itu lupa terhadap apa yang kita kerjakan. Boleh jadi Allah ingin memberikan kesempatan bagi kita, masih mau tobat lah orang ini. Fala tabahatsu, maka jangan kalian mencari-cari anha, tentang perkara tersebut. Maksudnya jangan sekonyong-konyong atau seakan-akan kita berbuat dosa, kita berbuat kezaliman, kita lalai dari ibadah, kita nggak pernah sholat misalnya, zakat tidak, kita juga tidak melaksanakan perbuatan baik, buruk itulah yang kita kerjakan. Dan tidak, mana kata kita, aku sehat-sehat aja, mana ancaman Allah itu. Bukan berarti Allah lupa. Boleh jadi Allah memang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk, boleh jadi ini orang masih ada diberikan hidayah atau kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Imam Al-Ghazali juga mengatakan bahwa satu hari dihidupkan kembali itu dia menangis karena kenapa? Berarti belum sempurna ibadah saya, belum sempurna keimanan saya ini, sehingga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kehidupan sehari lagi. Dia malah bukan ingin diberikan umur panjang, itu sebuah berkah bagi dia. Malah diberikan umur panjang itu seakan-akan bahwa selama ini ibadah saya itu belum sempurna, sehingga saya disuruh mengulanginya lagi untuk hidup hari ini, memperbaiki lagi. Luar biasa. Kita malah banyak orang yang ulang tahun itu, wah syukur niat ya kita syukur sih umur panjang. Maksud saya ada yang pakai jamuan besar, seakan-akan menghambur-hamburkan uang. Kenapa tidak kemudian muhasabah diri, undang anak yatim, undang anak pesantren, khatam Quran, baca Al-Quran 30 juz misalnya di rumah kita, kan lebih berkah daripada kemudian ngajak kawan-kawan. Ini mending kawan-kawan cuma laki-laki sama laki-laki atau perempuan sama perempuan. Ini kadang campuran, laki-laki perempuan diajak semua. Akhirnya ya itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Katanya memeriahkan ulang tahun Sianu, memeriahkan ulang tahun Mak Sianu, Pak Sianu, kita karaoke apalah, yang akhirnya berbuat maksiat. Allah kan nggak suka itu. Harusnya kalau memang mau bersyukur terhadap umur itu, maka apa yang
Subhanahu wa taala, kita syukuri, berbagi kepada orang lain. Bahkan ada ulama yang yang menganggap bahwa diberikan kehidupan sehari-hari itu adalah seakan-akan ini adalah gunanya untuk memperbaiki kehidupan saya di hari kemarin. Sampai-sampai juga ada ungkapan yang mengatakan bahwa hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini. Kalau hari ini ternyata kita lebih baik daripada hari kemarin, lebih baik daripada hari ini, berarti kita orang yang rugi. Kalau hari ini, kalau esok hari lebih baik daripada hari ini daripada esok hari, maka itu adalah orang yang celaka. Maka itu harus terus lebih baik. Puasa di tahun ini harus lebih baik daripada puasa di tahun kemarin. Puasa di tahun mendatang, ya mudah-mudahan kita diberi panjang umur lagi bisa merasakan puasa di tahun depan. Harus lebih baik daripada puasa di tahun ini. Jangan mentang-mentang musim corona, musim virus, udah semuanya enggak. Tarawih enggak, karena enggak boleh di masjid. Kan enggak boleh di masjid, bukan berarti enggak boleh tarawih. Tadarus di masjid enggak boleh, kan di rumah bisa. Sedekah enggak bisa, Ustaz. Ya kamu kan enggak bisa sedekah itu mengumpulkan orang banyak. Kenapa enggak kamu sendiri yang ngantarkan ke rumah-rumah itu? Pakai masker, turut aturan pemerintah. Kita kan kadang-kala mengentengkan permasalahan. Nah ini yang Allah tidak suka itu. Makanya dalam kehidupan ini ada sesuatu yang memang ada aturan di dalam hidup ini. Enggak semau gue gitu, enggak semau kita. Harus punya aturan. Jangankan Allah gitu, hidup kita jadi di masyarakat juga punya aturan. Jangan di pesantren itu kan lembaga yang besar. Kita di kamar aja, misalnya santri di kamar ya, ada aturannya. Nggak boleh lemarinya berantakan, nggak boleh baju nggak dicuci. Ini baru kamar. Bagaimana kalau sudah berkeluarga nanti? Ada aturan juga dalam keluarga. Istri tidak boleh melawan dengan suami tidak boleh membentak istrinya dalam keadaan yang memang dia tidak melakukan kesalahan. Kalau melakukan kesalahan kan juga tetap ada aturannya. Nasihati dengan baik. Tidak boleh kemudian salah istri dikit dicaci, dimaki, mentang-mentang istrinya memang orang tidak berpendidikan dimarahin. Alang kok bodoh kabani, bigalnya. Ya sekalipun dia tidak sekolah atau memang orang bodoh kan nggak boleh kita mengatakan itu kan istri kita, apalagi sudah punya anak kita, itu kan ibu anak-anak kita. Berarti kalau emaknya dibodoh-bodohkan, gimana anaknya nanti? Nggak boleh. Hadisun hasanun rawahu ad-Daruqutni wa ghairuhu. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni. Nah, Bapak Ibu adik-adik santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap ikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Jangan melanggar. Kita usahakan betul apa-apa yang telah diperdukan Allah. Apa-apa yang diperdukan Allah nih, salat. Jangan dilanggar. Kenapa? Kalau dilanggar pasti ada sesuatu yang bukan hanya mengundang dosa kita, juga akan berakibat. Lihat orang yang nggak sholat, hatinya itu selalu khusyuk. Itu baru kehidupan di dunia loh. Bagaimana kehidupan nanti di akhir? Balasan Allah terhadap orang yang nggak sholat ini, dia di dunia dia terima, di akhirat nanti juga dia terima. Lihat orang yang selesai melaksanakan sholat, hatinya tenang, lapang, dia nyaman. Amuka tujuh mau tuh, udah sembahyang tuh. Nah, lemak juga kasihan dengan sholat, lepas. Seakan-akan udah sholat itu memang lepas. Tanggungan itu sudah lepas. Bayangkan ketika kita belum sholat, semua pekerjaan itu kayak diburu terus. Kayak apa ya, nggak selesai.
Seperti itulah orang yang mengejar dunia. Mengejar dunia itu ibarat begini. Ini misalnya kita buat ada kue di depan sini, kita buat begini, ada kue di depan. Kita kejar dunia, kelihatan di sini, tapi nggak bisa diambil. Karena kenapa? Meskipun sekilan lagi kata orang itu, segini lagi jaraknya itu, nggak bisa kita raih. Begitulah orang yang mengejar dunia. Dia seakan-akan akan sampai. Ketika akan sampai Allah matikan dia, Allah binasakan. Seperti itulah kisah Qarun yang menganggap bahwa apa yang saya terima, harta saya ini, kekayaan saya ini, gemboknya Qarun itu dari emas, gemboknya saja, kuncinya saja, kunci gudangnya itu adalah dari emas. Ketika ditanyakan siapa yang memberimu kekayaan, dia mengatakan ini berkat kecerdasan saya, bukan berkat Tuhan. Tuhan tidak punya campur tangan dalam kekayaan yang saya miliki. Ini kan orang-orang yang sudah luar binasa, bukan luar biasa lagi, udah luar binasa. Artinya sudah mendustai Tuhan dalam segala hal. Nah, kalau kita tidak sholat itu berarti kan kita seakan-akan tidak butuh Tuhan lagi. Padahal Allah juga mengatakan seandainya kalian tidak sholat pun aku tetap besar. Maka yang butuh Allah, kemarin di pengajian sebelumnya kan kita kan sudah membahas ini. Allah nggak butuh kita yang butuh Allah. Kalau mau taat mau tidak, Allah tetap besar. Allah tetap akbar. Ya, kita yang malah semakin kecil. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ada yang mengatakan bahwa hadis ini tergolong hadis dhaif. Nanti boleh dilihat di Qawaid wa Fawaid minal Arba'in an-Nawawiyah karangan halaman 262. Juga lihat Mishkatul Masabih, yaitu takhrijnya Syekh Al-Albani, hadis nomor 197 Bisa juga dilihat kalau yang mahasiswa, kawan mahasiswa Ma'rifatul Ilmi, ini yang udah belajar takhrijul hadis, bisa dicek ini hadisnya kesahihan dan kedhaifan. Bisa dilihat di Jami Al-Ulum wal Al-Hikam yang dikarang oleh Ibnu Rajab. Itu bisa dilihat apakah hadis ini betul-betul sahih atau memang dhaif. Nanti bisa dilihat. Tapi terlepas dari apa namanya, dari hadisnya, klasifikasi hadisnya sahih atau hasan atau dhaif, namun hadis ini memang banyak mengandung peringatan kepada kita bahwa Allah punya kewajiban. Allah sudah memberikan kewajiban-kewajiban pada kita. Batasan-batasan yang nggak boleh kita lampaui ini, dan perkara-perkara yang sudah diharamkan itu ada. Maka gimana kita mengatur di dalam hidup ini? Yang fardu mari kita laksanakan. Yang batasan-batasan Allah ini, nah kita jangan sampai melampaui hal tersebut. Mana-mana yang diharamkan jangan betul didekati lah. Jadi bukan hanya dikerjakan, didekati aja jangan. Sampai di dalam Al-Quran itu kan Allah mengatakan wala taqrabu az-zina. Jangan wala taqrabu zina. Janganlah kalian mendekati perkara zina. Mendekati aja lo nggak boleh. Bagaimana mendekati itu? Mulanya merayu. Bagaimana merayunya? Udah makan siang, Dek? Belum. Makan siang yuk. Siang. Udah makan siang, ada kuota. Nggak ada, Bang. Dibelikan kuota. PC yuk. PC. BPC akhirnya lihat wajahnya cantik, yang apa namanya, yang perempuan lihat abangnya ganteng. Akhirnya mulai tertarik. Nafsunya kemudian ada. Ya, seperti ini namanya mulainya mungkin pertemanan
Akhirnya muncullah sikap suka. Setan itu nggak bakal diam. Bahkan sekalipun orang itu sudah menikah, bukan berarti setan itu berhenti untuk menggodanya. Malah yang sudah menikah itu setan akan lebih lagi untuk menekankan cara dia untuk menggoda manusia tersebut. Perkara yang paling dibenci iblis dan setan itu adalah apa? Pernikahan. Dan perkara yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Bergetar arasy Allah itu karena apa? Perceraian. Ketika ada orang yang bercerai, maka bergetar arasy Allah itu, arasy Allah Subhanahu wa taala. Maka berapa kali dalam sehari itu terjadi perceraian, maka itu terus bergetar arasy Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa kali dalam sehari itu terjadi pernikahan, maka murkalah iblis kepada manusia. Maka ketika iblis kalah lalu, tapi nanti di jenjang sesudah mereka membangun bahtera rumah tangga, digoda suaminya, karena suaminya kerja di kantor, misalnya karena suaminya itu mungkin kerjanya ini sama-sama enak diajak ngobrol. Awalnya kan begitu, diajak ngobrol dulu, udah enak diajak ngobrol, janjian makan siang, udah enak, kemudian curhat-curhatan. Udah curhat mulai masuk hal, iya ya, kenapa suami saya tidak seperti dia? Yang suami juga mengatakan, kenapa istri saya tidak senyaman saya bercerita dengan dia? Ini namanya batasan tadi. Kenapa kita tidak membatasi diri? Kita udah suami orang nih, ya udah jangan centil. Masa udah tua masih centil aja? Ya kalau masih muda centil kan wajar mungkin ya, tetap juga bukan kewajaran. Kalau wajar nanti kata Ustadz Yuyun boleh. Ya enggak gitu. Ya artinya yang muda aja kadang tahu diri, masa yang tua nggak tahu diri? Gitu. Dikatakan tua-tua keladi, bukan tua mungkin jadi centil gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisu al-hadi wa thalathun. Hadis ke-31. An Abdul Abbas, dari Abdul Abbas. Namanya siapa? Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, dia berkata, ja'a rajulun, datang seorang pemuda. Ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah SAW, ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi. Faqala, kemudian dia berkata, ya Rasulullah, dullini, tunjukkan kepadaku, ala amalin, pada perkara amal atau pada suatu amalan, iza amaluhu, apabila aku mengamalkannya, ahabbani Allah akan mencintaiku, wa ahabbanin nas, dan seluruh manusia akan mencintaiku. Kemarin kita bercerita tentang ada orang yang minta nasihat juga pada Rasul. Ini perkara besar, perkara nggak main-main, yaitu menjaga lisan. Nah ini juga ada perkara yang nggak main-main, yang ada orang meminta petunjuk kepada Rasulullah SAW. Dia minta tunjuki semua amalan, apabila aku mengamalkan itu, Allah mencintaiku dan seluruh manusia mencintaiku. Faqala, maka berkata bersabdalah Rasulullah SAW, izhad. Apa izhad itu? Berlaku zuhud fit dunya, dalam urusan dunia. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai. Wazhad, dan berzuhudlah, fima, di dalam perkara, indan nas, terhadap perkara yang menyangkut kehidupan manusia. Yuhibbukan nas, maka kamu akan dicintai oleh manusia.
isnidin hasanatin. Ini hadis hasan, diriwayatkan Ibnu Majah dan imam lainnya dengan sanad hasan. Ini hadis termasuk hadis hasan. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa perkara yang membuat Allah cinta kepada kita dan semua manusia cinta kepada kita? Nama amal tersebut adalah zuhud. Zuhud dalam perkara dunia, urusan dunia. Zuhud itu apa sih? Tidak berlebihan, atau bahkan mungkin istilahnya itu kita lebih baik tidak populer lah istilahnya. Misalnya ada seorang kiai besar, tapi dia begitu zuhud, diundang untuk apa namanya, diajak untuk populer lah, dia nggak, takut dia nanti malah terjerumus pada, kalau sudah populer dia dikenal semua masyarakat, dikenal oleh seluruh kalangan, bahkan se-Indonesia dia terkenal, akhirnya dia sibuk ngurusi kehidupan dunia. Jadi ibadahnya tergadaikan gara-gara perkara kehidupan. Gimana lagi zuhud itu? Misalnya ada orang dia bisa kaya atau bahkan dia kaya, tapi dia tidak mau menampakkan kekayaannya. Ada kok. Meskipun dia kaya, dia pergi ke kantornya dia pakai mobil biasa, nggak harus pakai mobil seharga 1 miliar kayak Alphard, nggak juga pakai mobil yang seharga 900 juta, 600 juta. Dia pakai mobil apa? Mobil yang mungkin usianya sudah dimakan zaman, tapi dia suka memakai itu, dan dia lebih tenang memakai itu daripada dia memakai mobil yang mewah. Mungkin mobilnya mobil-mobilan, di jalan dia harus didorong oleh santri gitu, minta tolong sama masyarakat, tapi dia nyaman karena dia lebih mencintai perilaku yang zuhud tadi. Ada orang yang misalnya istri pejabat gitu, tapi dia tidak menampilkan popularitas itu, gelang-gelang emasnya dia tidak pakai, tidak seperti ini baru kades aja kadang pakai gelang emas kiri kanan. Baru istrinya kepala desa misalnya. Ini istrinya bupati aja nggak pakai, nggak sebegitu. Saya banyak menemukan istri-istri bupati yang pakainya biasa-biasa saja, tidak menampilkan kemewahan. Ini kan berarti dia orang yang zuhud juga, dia tidak menampilkan sisi gemerlapnya kehidupan mereka. Lihat, kalau kita berlaku biasa-biasa saja di hadapan manusia, orang suka tidak? Suka. Saya itu ceramah di mana-mana, kadang pakai sorban aja enggak. Saya menampilkan diri apa? Pakai batik, saya kopiah juga enggak pakai kopiah mahal lah. Pakai sarung harga paling di bawah 100.000. Saya nyaman dipandang orang, mau orang bilang saya miskin, mau orang bilang saya kaya, enggak masalah, tapi kan keikhlasan hati saya di hadapan masyarakat itu, dan masyarakat menerima dengan baik. Akhirnya, oh Ustadz ini enak ya. Tapi andai kata kita menampilkan sisi gemerlapnya, ya Ustadz ini katanya, akhirnya orang-orang yang apa namanya, yang tidak kaya, yang miskin, mungkin dia akan berkata, lemak nian, jadi Ustadz nih katanya. Begitulah, misalnya seperti tadi yang saya kisahkan ya, istri pejabat tadi, kalau dia memakai biasa saja, bajunya mungkin ya pakai baju biasa, baju muslimah yang untuk pengajian ibu-ibu, tasnya juga bukan tas yang harga 20 miliar atau 20 juta, bukan tas yang harganya 10 juta, bukan tasnya yang seharga 100.000, 200.000 gitu kan, dia pakai. HP-nya juga HP biasa.
Apa masyarakat akan yang tidak suka sama dia? Kalau suka, itu ibu bupati ya, itu ibu camat ya, kok pakaiannya biasa ya. Karena masyarakat kan kagum. Gini ya istri bupati ini, gini ya istri camat kita, gini ya bu kades kita. Meskipun dia bisa membeli sesuatu yang kaya, dia menampilkan sesuatu yang kaya, tapi dia tidak. Jangan beranggapan bahwa kemewahan yang kita tampilkan di hadapan manusia itu akan membuat manusia senang kepada kita. Malah itu akan membuat iri, membuat dengki, membuat celah, di mana orang yang tadinya suka malah menarik diri untuk tidak suka. Gini deh, di dalam kehidupan sekalipun kita pintar, tapi kan tidak harus mengatakan aku pintar berulang kali. Nah ini lah kamu juga pintar, diundang manja, maju dia juga ngece, maju dimintai pendapat. Akhirnya kan orang tidak suka. Apa kata orang? Ya bukan kamu saja pintar di dunia ini banyak. Maka lebih baik kita itu jadi orang pintar yang biasa-biasa saja. Seperti orang yang bisa silat aja lah. Orang bisa silat itu apakah dia harus mengajak orang di sekelilingnya berkelahi? Kan enggak. Dia kan rendah hati, tidak nampilkan apa-apa. Tapi ketika dibutuhkan dia punya kemampuan, dia punya keahlian. Ini namanya perkara ya zuhud itu tidak seakan-akan menampilkan kemewahan kehidupan dunia. Baik itu di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kita harus memulakan diri untuk zuhud. Itu di pesantren anak-anak kami, santri kami, pesantren Ma'rifatul Ilmi itu, jamaah sekalian, ini orang kaya, orang miskin, makannya sama, nggak dibedakan. Tempat makan ya mas ya, tempat makannya sama, tempat tidurnya sama, kasurnya sama. Bahkan antara yang miskin sama yang kaya tidurnya itu loh barengan, satu kasur tidur berdua. Begitu. Apa kemudian dibawa kasurnya di rumah? Enggak boleh. Lemarinya orang kaya dengan lemarinya orang miskin kita samakan. Karena kenapa? Kita melatih kezuhudan mereka. Kita melatih kesederhanaan hidup itu. Bahkan anak orang kaya kita latih puasa juga. Mereka mampu berpuasa meskipun di rumah mereka makan yang enak-enak. Ibunya protes misalnya, Pak, ya ditambahlah gizi anak-anak itu. Bu, kalau mau enak, silakan anak ibu bawa pulang. Di pesantren itu bukan latihan hidup enak. Di pesantren itu latihan hidup nggak enak, namanya zuhud, tirakat. Kalau hidup enak itu nggak perlu latihan. Apa perlu? Aku nggak latihan kerja di muka ya. Aku latihan, nak makan apa? Makan steak, makan pizza, makan latihan. Tak perlu latihan jadi orang kaya, tapi jadi orang miskin, jadi orang yang tidak punya. Ini kita perlu latihan. Maka di pesantren itu melatih apa? Melatih anak tirakat. Ketika nanti di kehidupan sebenarnya mereka kalaupun nanti mereka jadi orang kaya, mereka akan begitu luar biasa merasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita mau. Makanya pesantren itu kan bengkel. Pesantren itu bukan orang benar saja. Pesantren itu adalah tempat orang membenahi diri. Makanya bengkel. Bengkel itu yang rusak dimasukkan ke bengkel agar apa? Agar baik kembali. Dan tidak ada di pesantren itu kemudian yang baik kita rusak. Nah yang baik kita latih agar menjadi lebih baik. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sebagai ustaz di pondok pesantren ini, sebagai pembina, sebagai orang-orang yang
kita, ya di satu sisi memang kadang kita ya sedih juga ketika mereka berpuasa, gitu kan, makanannya biasa saja. Tapi di satu sisi saya bangga, karena kenapa? Saya bangga karena di saat, di era sekarang di mana orang-orang sudah tidak punya akhlak dan mereka memulakan diri untuk menjadi orang-orang terpilih yang melatih akhlak mereka. Senakal-nakalnya anak di pesantren, mereka sholat loh. Anak di pesantren Ma'rifatul Ilmi itu cari yang paling nakal, tapi mereka kan sholat. Cari anak perempuan deh yang paling nakal di pesantren Ma'rifatul Ilmi, mungkin dia pernah maling atau apa misalnya, tapi Senin Kamis dia tetap puasa Bapak Ibu. Ketika ketemu ustadz, senakal-nakalnya anak masih cium tangan, minimal tersenyum, ustadz, menundukkan badan. Apa ditemukan di zaman sekarang? Banyak orang-orang seperti itu? Enggak banyak kita temukan orang-orang yang seperti itu. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dukung anak-anak kita yang betul-betul mau menjadi generasi khairul ummah. Orang-orang, kalau kami menyebutnya orang-orang terpilih hatinya, yang dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mau berjuang mewakafkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini yang kita bahas dalam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, ada keberkahannya. Kita berdoa seperti biasa, apalagi ini nuzulul Quran, mudah-mudahan kita mengambil barokahnya nuzulul Quran. Kita berdoa, ya Allah, mudah-mudahan virus corona cepat sirna dari negeri ini, Indonesia diberi keamanan, diberi perlindungan. Mudah-mudahan semua yang kena virus, terpapar virus diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak atau yang belum kena, jangan kena. Yang tidak kena kita melindungi, dijauhkan dari virus corona. Kita, keluarga kita, santri-santri kami dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya sehat, walafiat. Ibu, bapak sama-sama sabar. Yang rezekinya seret di tahun-tahun ini, mudah-mudahan nanti Allah ganti ketika sudah normal lagi, Allah ganti berlipat-lipat lebih baik lagi dari tahun-tahun ini. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.